Hitado Sonari, Hitado Marsogot, Hitado Haduan, Hitado Hita. Selamat datang Bang Puka di acara kita ngopi santai bersama kepala desa di Coffee Shop Kutaraja di pinggiran Danau Toba. Apa kabar ini Bang? Baik Bang. Bang Puka kesibukannya belakangan ini apa? 5 tahun terakhir saya berkarir di content creator Bang. Konten kreator. Itu bikin apa itu? Pertanian dan bisnis. Jadi kita buat satu konten yang kita fasilitasi adalah petani-petani muda dan juga yang punya usaha khususnya UMKM. Kalau orang gampangnya bilangnya jadi YouTuber gitu ya kira-kira? Ya. Kalau bahasa gampangnya YouTuber gitu. Jadi kan banyak orang bertanya atau kayak sekarang katanya bertanya-tanya. Kamu nanya? Kamu nanya? Cap Capung itu siapa sih yang punya gitu? Banyak orang bertanya dan setelah misalnya ditahu Cap Capung itu yang punya Bang Puka Simbolo. Kok bisa gitu? Iya. Ya kebetulan Cap Capung ini kita buat itu sebenarnya nggak sengaja juga Bang. Jadi lulus kuliah saya kerja di kantoran di Jakarta. Karena dari dulu udah suka dengan alam, artinya kalau saya pindah ke kota itu jenuh. Bukan jenuh karena pekerjaan ya, tapi karena lingkungannya. Iya. Nah, saya memutuskan balik ke Jogja lagi. Nah, di Jogja rencana saya dulu buka foto wedding gitu. Iya. Nah, habis resign dengan tabungan yang ada, saya cuma dapat satu klien. Satu klien selama Kurang lebih hampir setengah tahun. ya bisa dibilang agak bangkrut lah ya. Agak bangkrut Bang. Tabungan sudah terkuras dengan beli alat-alat yang lumayan mahal waktu itu. Dan cuma satu klien, itu pun murah ya. Tahu lah harga Jogja kita ekonomis lah. Ya, terus saya nggak punya pegangan lagi. Artinya semua barang itu malah kan saya jual. Udah mau jual barang ini Udah ceritanya. dijual. Oh udah dijual. Tinggal satu laptop Ya. sama satu kamera. Ya. Nah, terus kondisi dengan stres, artinya saya dengan sudah berbangga hati resign gitu kan. Masa iya balik lagi. Jadi dengan kondisi gitu kebetulan ada satu teman, satu tongkrongan, kita diskusi lah gitu. Biasanya nongkrong ngopi-ngopi. Nah, teman satu yang satu angkatan itu dia setelah lulus menjadi petani. Oh, Dan buka kios pertanian. memang jurusannya pertanian dulunya. Iya, Oh, iya. kami satu angkatan agribisnis itu. Terus kita ngobrol-ngobrol dan dia berbicara tentang regenerasi petani muda. Oh, Bahwasanya regenerasi petani muda di Indonesia itu tinggal 2%, Bang. berarti ada masalah di sana berarti. Sangat masalah besar nanti untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Artinya kita ini kan negara agraris ya. Iya. Apapun tumbuh gitu. Dan alam kita sangat mendukung. Tetapi manusianya itu enggan untuk bertani. Oke, baik, saya potong sebentar Bang. Jadi tadi Abang bilang di Jakarta itu jenuh, ke Jogja itu lebih alami. Ini ada nggak hubungannya dengan masa kecil atau latar belakang Abang kira-kira? Iya, pasti ada dong. Dari kecil ya, kalau kita orang Samosir, kecil itu kan saya rasa dari umur 5 tahun udah dibiasakan mandiri ya. Ya. Contohnya nyuci piring, marmahan, atau mangula ya. Ya, keladang juga berarti. Keladang juga, iya. Sama, marmahan apalagi. Nah, dari situ kan kita terbawa dengan suasana yang dekat dengan alam lah. Ya. Terus pindah ke Jogja, Jogja juga hampir sama, artinya kota tapi wisata. Ya. Ya, jadi kalau kita stres di kampus ya kita jalan-jalan udah Enjoy lah ya. Modal udah 5.000 healing lah ya iya. kalau bahasa anak muda sekarang. Modal 5.000 udah asik banget. Artinya kita mau berinovasi, kreativitas kita di Jogja itu sangat mendukung gitu. Tiba-tiba pindah ke kota Yang begitu besar, sibuk. sibuk gitu kan. Bahwa di sana juga kita kaget gitu loh. Ya, kultur shocknya itu tinggi ya. Yang bisanya sepatu kita taruh di luar kalau di Jogja. Saya biasakan di Jakarta, besoknya hilang. Atau tinggal satu. Bahkan sempat hampir dicopet di Metro Mini. Itu terus yang paling herannya di sana bawa tas juga di belakang, di depan. Di depan. Takut disilet. Iya, dan tidak ada hiburan yang menurut saya itu ya lebih ke alam ya. Kalau latar belakangnya ada pernah di bertani, kemudian di bisnisnya ataupun di aktivitas sekarang meliput tentang pertanian, berarti
kuliahnya dulu menyinggung pertanian sampai sejauh apa Bang? Oke. Ini juga menurut saya salah satu permasalahan ya di dunia pendidikan, khususnya jurusan pertanian. Kalau di jurusan saya itu malah kita nggak banyak berbicara tentang pertanian, tapi lebih banyak berbicara ekonomi. Nah, jadi ini ada satu menarik. Saya pernah ketemu satu narasumber. Dia pas kita meliput, kita dimarahin langsung Bang. Kenapa? Karena ini, Anda jurusan pertanian, tahu tentang ini? Saya bilang nggak tahu. Memang saya nggak tahu. Saya nggak pelajari Bu. Iya. Itulah salahnya Indonesia itu. Kalau studinya pertanian, dia harus belajar pertanian. Gitu. Dosen, apalagi dosennya kan nggak pernah bertani. Iya. Hanya Mereka baca buku teori, pertanian. ya. Padahal pertanian itu nggak melulu tentang teori. Iya. Kita harus ada yang namanya mendekatkan diri ke alam gitu, segala macam. Nah, itu harusnya yang ditekankan di dunia pertanian. Karena pertanian kita ya kita bilang sudah sangat tertinggal jauh dari negara tetangga gitu. Berarti ada kerisauan juga ini tentang pertanian. Iya. Yang tadi saya lanjutkan mungkin. Iya. Maksudnya dari tongkrongan yang tadi, disitulah muncul ide. Oh ini saya harus buat konten tentang. Oh berarti di situ munculnya inspirasi. Iya. Oh bikin ini gitu. Iya, dari teman saya itu ya kita anak muda harus harus ambil andil di dunia pertanian gitu. Jadi situ. Nah dia bilang ngomong gini, jadi petani itu nggak harus ke ladang. Supportnya itu banyak. Kalau ada kayak kamu bisa bikin video, ya udah buat video tentang pertanian gitu. Nah dari situ saya riset langsung. Kenapa video pertanian itu nggak ada yang menarik? Dan memang kualitasnya nggak ada yang menarik. Iya. Nah terus saya riset gimana caranya tontonan orang Indonesia itu. Dan itu saya riset hampir 1 bulan dan saya kemas, jadilah Cap-Cap. Video pertama apa itu kira-kira? Video pertama itu adalah petani muda tentang bawang. Ya, dia muda banget, kalau nggak salah umur 22 tahun saat itu. Dia lebih memilih OB daripada petani. Sedangkan dia punya istri yang harus melahirkan, kebutuhan si anak kan besar ya. Iya. Dia nggak jalan lagi, dia bertani. Nggak taunya dia lebih banyak masukkan uang di pertanian daripada secara ekonomi lebih menguntungkan dari bertani daripada OB-nya ya. Iya. Nah kira-kira selama mengembangkan Cap-Capung ini tantangan terbesarnya apa kira-kira Bang? Tantangan besarnya itu adalah dilema sih. Dilema. Di mana dilemanya? Dilemanya gini. Kita udah buat konten-konten yang sangat bagus ya. Jadi Cap-Capung itu 6 bulan pertama itu yang dilema itu penontonnya nggak ada. Oh penontonnya nggak ada? Iya. Video pertama itu cuma 20 kali ditonton. Itu jangan-jangan abang sendiri yang ngeklik 20 kali sama keluarga. Terus ya itu video kedua nggak ada lagi yang nonton. Artinya ini sampai kapan seperti ini? Iya. Biaya produksinya mahal, terus nggak ada penonton. Tapi nggak tahu kenapa diri saya kayak mendorong, ayo lebih bagus lagi. Iya. Menurut saya ini udah bagus video pertama. Video kedua saya buat lebih menarik lagi. Puji Tuhannya 6 bulan setelah itu adalah video kita yang menarik menurut orang itu, yaitu Mina Padi. Oh Mina Padi yang ada ikannya? Iya. Oke. Padi yang ada ikannya. Dan itu trending Bang. Oh trending ya? Nah trending hampir 8 juta sehari yang itu. Wow. Jadi sekaligus juga mendongkrak video-video yang lain. Nah itu dia tekniknya. Untungnya saya buat video berkualitas. Jadi video-video yang lama itu malah naik. Jadi ada satu titik puncaknya sehingga terdorong juga yang lain. Iya, tapi kalau saya dulu buat asal-asalan mungkin yang lain bakal ditinggalin. Nah ini mah serentaknya naik, ya udah dari situ naik Cap-Capung naik daun. Pernah nggak mau berhenti aja gitu di Cap-Capung ini Bang? Pernah Bang. Apa itu kendalanya? Ya itu nggak ada penonton. Kan Cap-Capung ini bukan konten yang menurut saya itu konten yang asal-asalan ya. Artinya kamera HOA itu selesai enggak. Kita ada tekniknya, ada biaya yang kita keluarkan tentang jasa kita, terus alat-alat yang mumpuni, sama waktu untuk menghubungi. Nah ini kan lumayan ya. Nah dari situ kan banyak memakan cost ya, biaya gitu. Padahal dulu nggak ada penonton. Ini udah sempat saya mau tutup Bang, udah mau ngelamar lagi, tapi nggak tahu kenapa. Kayak ada dorongan dari dalam diri tuh, udah bentar lagi kok. Nah itulah karena ketemu titik terangnya ya sampai sekarang berjalan dengan jadi survive ya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi dari Mina Padi, ada nggak tokoh atau liputan apa gitu yang paling berkesan menurut abang? Yang misalnya dia
mungkin saja ya apa penontonnya nggak banyak tapi ternyata membuka wawasan baru gitu, ada nggak? Atau hal-hal baru atau hal-hal yang kita anggap sepele ternyata sangat bermakna gitu, ada nggak? Sangat banyak bang. Jadi gini, saya aja yang kuliah di pertanian itu malah membuka mata saya pertanian dan paham pertanian semenjak terjun jadi content creator ini. Artinya yang kita anggap petani itu kaum marginal, setelah kita dalami ternyata enggak kaum marginal. Enggak ya? Hanya saja cover mereka itu kayak kaum marginal. Lusuh ya? Lusuh. Iya. Tapi enggak, di belakangnya mereka punya ilmu yang luar biasa. Apalagi petani Indonesia ini bang, walaupun enggak didukung penuh oleh pemerintah, petani Indonesia ini yang paling survive. Karena mandiri ya? Mandiri dan mereka mau belajar. Contoh soal bang, yang paling menarik yang saya pernah liput itu, semua menarik, tapi ada yang lebih menarik lagi, kurma. Kurma, iya. Kenapa dengan kurma? Kurma itu kan kita tahu itu tumbuhnya di Timur Tengah. Iya, di Arab lah. Di Arab. Di Brastagi bang, itu bisa tumbuh subur. Di mana Brastagi itu kan daerah dingin. Dingin Brastagi. Sangat dingin. Berbuah. Sangat lebat. Wow. Dan dia salah satu kebun kurma yang paling subur menurut saya di Indonesia. Sebenarnya udah banyak kebun kurma ya, di Aceh banyak. Tapi yang kayak di berbagai daerah itu 10 tahun baru berbuah, 4 tahun baru berbuah. Kalau ini 4 tahun bibit pertama itu udah berbuah banget. Pas kita liput itu dulu belum ada orang yang muncul. Setelah itu udah bahas jadi sampai kawasan wisata ya. Jadi iya, sampai mereka itu kewalahan gitu. Nah, berarti sangat bermanfaat ya. Sangat. Kalau rencana ke depan apa nih kira-kira bang? Rencana ke depan ya kita punya visi bang, pengen yang tadi membuka mata masyarakat, membuka mata dunia bahwa pertanian itu sebenarnya punya peluang yang sangat besar kalau kita manfaatkan dengan baik. Apalagi di dunia internet sekarang kan apa-apa itu sebenarnya udah mudah ya. Kita mempromosikan barang, menjual produk itu sangat membantu. Nah itu kita bisa manfaatkan, kita kolaborasikan dengan ilmu pertanian. Itu menurut saya ya pemuda ini nggak harus apa namanya ke kota untuk mencari pekerjaan. Dari desa aja sebenarnya udah bisa menghasilkan seperti itu bang. Dan juga kita punya visi misi menjembatani antara petani dengan masyarakat luas. Artinya dengan Cap-Capung ini bang, kenapa saya diundang beberapa acara yang menurut saya begitu besar, salah satunya KNU, karena kita bisa membuka peluang pasar yang besar tentang pertanian. Artinya video yang narasumber yang kita liput itu mereka menghasilkan peluang pasar yang sangat besar. Contohnya yang dulu mereka nggak ada pasar, sehingga kita liput mereka banyak pasar. Bahkan kita baca bang, katanya ada yang abang liput yang dulunya dia petani aja, sekarang jadi pelatih pertanian gitu. Iya, ada. Dan dia mendapatkan honor atau pemasukan dari melatih petani-petani baru. Iya, itu ada itu petani cabai yang dia itu bertani di dapur rumah. Di atap gitu. Di atap gitu ya, di dapur rumah. Nah, banyak orang yang pengen, dan itu masa Covid ya, di mana itu ada pergeseran budaya orang suka tanaman. Nah, memang pada saat itu orang lebih aktif menanam. Tanaman dan sepeda itu ya. Waktu itu. Jadi waktu itu orang pengen belajar gitu loh. Saya bilang ke bapaknya, Pak Daliman namanya, Pak ini bisa jadi peluang usaha baru. Bapak buka aja pelatihan, nggak usah buat harga yang mahal, tapi sampai bisa gitu. Ya. Nah dari situ bapaknya itu ya bisa dibilang penghasilan itu lebih banyak dari pelatihannya daripada cabai yang tadi. Cabainya mungkin ya 100-200 batang. Iya. Tapi muridnya ada 1000 kan. Karena bisa online ya pelatihannya juga ya. Online. Oke. Jadi sebagai penutup apa nih pesan Bang Puka Simbolon kepada anak-anak muda yang pengen aktif berkegiatan kira-kira? Ya. Untuk kaum milenial ya, anak-anak muda lah. Ya. Sebenarnya di zaman sekarang itu kita sudah dilengkapi berbagai kebutuhan yang dimana kita bisa mengkreasikan diri kita itu lebih jauh bang. Bukan cuma di satu lingkup, sampai ke luar negeri bisa. Gitu. Nah kita cuma menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di lingkungan kita itu. Nah, jangan terlalu banyak omongan, tapi actionnya nggak ada gitu loh. Nah saya selalu punya motivasi gitu. Diri kita ini punya potensi yang sangat besar. Hanya saja kita nggak tahu dan kita nggak mau mengolah potensi itu dengan baik. Nah, kalau kita paksakan,
suatu saat lagi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Baik, harus kita paksakan ya. Harus kita Apapun paksa, ceritanya Bang. harus Iya. kita paksakan. Wajib. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita ngopi santai bersama Pak Kades. Silakan diminum kopinya, Bang. Siap. Sampai ketemu kembali di minggu depan, Jumat jam 3 sore. Dadah. Hita do sonari, Kita Domar Sogot. hita do haduan, Hita do hita.